Nah, ini untuk kita ya yang suka males-malesan. Semoga tidak, apalagi kita semua kan pemimpin. Waktu adalah sesuatu yang diciptakan. Maka berkata, aku tidak punya waktu, itu sama dengan berkata, aku tidak ingin. Jadi orang itu sebenarnya alasan tidak punya waktu itu tidak masuk akal. Kenapa? Ya karena waktu itu ada dalam kuasa kita sebenarnya. Mau kita gunakan untuk apa, ya kan terserah kita. Jadi kalau ada orang, Mas, jalan-jalan yuk, wah saya sibuk, tidak punya waktu, itu sebenarnya nama lain dari aku tidak mau jalan-jalan. Karena kalau dia mau, pasti ada waktu. Waktu itu kita ciptakan. Oke, saya mau besok pagi ya. Kita yang milih waktu, kita gunakan untuk apa. Jadi katanya Lao Sunda, waktu itu sesuatu yang diciptakan. Wah, ini sebagai mahasiswa ya, harusnya kita itu paling tidak 1 semester sekali punya lah tulisan-tulisan sebagai wujud bahwa kita belajar. Wah, saya itu ya mau seperti itu, tapi waktunya yang tidak ada saya itu. Wah, itu sebenarnya nama lain dari aku tidak ingin dan aku tidak mau. Kalau dia mau, pasti selalu ada waktu. Iya Pak, mau Pak, tapi kan saya itu kerja Pak, kerja dari pagi sampai malam. Jadi ya berarti kamu lebih milih kerja, kamu lebih menginginkan kerja dan tidak ingin menulis. Kan itu sebenarnya. Jadi tidak ada waktu itu tidak ada. Yang ada tidak ingin. Saya kan dari pagi sibuk ini, sibuk itu Pak. Jadi waktu untuk nulisnya tidak ada. Ya berarti kan kamu lebih mendahulukan ingin ini dan ingin itu tadi. Sementara kamu tidak ingin nulis, maka untuk menulis kamu tidak memberi waktu. Oke, pemimpin juga begitu. Jangan beralasan waktu. Kalau memang itu baik, harus kamu inginkan. Begitu engkau inginkan, waktunya pasti ada. Kalau tidak kamu beri waktu, berarti itu kamu anggap tidak penting. Kalau kamu anggap penting, pasti engkau carikan waktu. Rumus sederhananya cuma itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini lebih unik lagi quotes ini dari Lao Tzu untuk para pemimpin. Termasuk kita semua. Tidak melakukan apa-apa itu lebih baik dibandingkan sibuk tidak melakukan apa-apa. Ini harus dipikir agak dalam ini. Jadi kita ini tergolong orang yang tidak melakukan apa-apa atau sibuk tidak melakukan apa-apa. Kesibukanmu apa hari ini? Wah, aku hari ini sibuk mencari kesibukan. Itu sama dengan sibuk tidak melakukan apa-apa. Aku sibuk tidak sibuk. Sibuk tidak melakukan apa-apa. Jadi maksudnya begini. Hari ini saya tidak melakukan apa-apa Pak. Sejak pagi sampai sore rebahan aja nonton TV. Itu kan jelas. Tapi kalau hari ini Pak saya itu bersih-bersih, macam-macam dan pokoknya aktivitasnya banyak. Lah terus hasilnya apa? Manfaatnya apa? Tidak tahu Pak. Kelihatannya itu tadi cuma iseng aja kok kesibukan saya. Nah, itu jenis sibuk tidak melakukan apa-apa. Jadi rasanya sibuk tapi tidak melakukan apa-apa. Itu mirip dengan orang yang rasanya waktunya sudah penuh untuk macam-macam. Padahal tidak. Dia sendiri. Ada orang itu kalau bicara tentang waktu melebih-lebihkan. Saya kalau sholat malam itu biasanya 1-2 jam. Padahal cuma 10-20 menit. Ini kan melebih-lebihkan, seolah-olah sibuk. Saya kalau belajar itu paling 2 jam lah Pak, 2-3 jam. Padahal setengah jam buka laptop, baca buku, sudah tidur. Ini melebih-lebihkan waktu. Padahal, jadi ini seolah-olah sibuk, tapi sebenarnya tidak ngapa-ngapain juga. Lebih baik jelas bahwa saya tidak ngapa-ngapain Pak, dibandingkan sibuk tapi tidak melakukan apa-apa. Seolah-olah sibuk, tapi
rasanya tidak melakukan apa-apa. Saya sudah semester 8, Pak. Lah terus IP-mu berapa? IP saya kok minimal ya, Pak. Lah ngapain aja selama ini? Tidak tahu ya, Pak. Tapi rasanya saya juga sudah macam-macam, tapi kok hasilnya kayak gini ya. Nah, itu namanya sibuk tidak melakukan apa-apa. Seolah-olah sudah melakukan banyak hal, tapi ternyata tidak ada apa-apa hasilnya. Ayo kita introspeksi ya, jangan sampai kita ternyata tergolong orang yang sibuk tidak melakukan apapun. Menghadapi pandemi corona ini kita sudah setengahan tahun, Maret sampai ini bulan September. Kira-kira sudah ada hasil apa yang kita peroleh? Sudah ada naik kelas apa yang kita dapatkan? Jangan-jangan kita selama ini merasa sudah sibuk, tapi hakikatnya tidak melakukan apa-apa. Pemimpin tidak boleh sibuk tidak melakukan apa-apa. Berarti rasanya capek, tapi tidak ada hasilnya. Nah, itu sama dengan sibuk tidak melakukan apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Memahami orang lain berarti pandai. Memahami dirimu sendiri berarti bijaksana. Menguasai orang lain berarti kuat. Menguasai diri sendiri berarti perkasa, hebat. Jadi, Lao Tzu mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu dia harus pandai, harus bijaksana, harus kuat, harus perkasa. Karena kita memimpin, kita punya yang dipimpin, berarti kita juga harus memahami yang kita pimpin. Memahami yang kita pimpin ini penting. Orang yang bisa paham yang dia pimpin, berarti memahami orang lain itu orang pandai. Maka pemimpin harus seorang yang pandai, ngerti terhadap ihwal yang dipimpin. Tapi jauh lebih penting lagi memahami diri kita sendiri, sang pemimpin. Orang yang memahami dirinya sendiri adalah orang yang bijaksana. Ini saya tidak perlu ngulang-ulang penjelasan ya. Hampir di setiap sesi ngaji selalu saja ada tuntutan untuk memahami diri sendiri. Karena memang orang yang paham dengan dirinya adalah orang yang mampu hidup dengan bijaksana. Kapan harus maju, kapan harus mundur, kapan harus bekerja, kapan harus istirahat, kapan harus santai, kapan harus berambisi, dan seterusnya. Ini hanya kita tahu kalau kita paham diri kita sendiri. Menguasai orang lain berarti kita kuat, tapi menguasai diri sendiri berarti kita hebat. Ini juga jadi pengingat kita. Ya, kita ini punya kekuasaan atas yang kita pimpin. Itu menunjukkan paling tidak kita punya power, kita punya otoritas. Kita tergolong orang yang kuat. Tapi ada yang lebih kuat lagi apa? Yang menguasai dirinya sendiri. Banyak cerita, banyak uraian yang menunjukkan bahwa sebenarnya musuh kita yang paling kuat itu diri kita sendiri. Nafsu kita, hasrat kita, ego kita, ambisi kita, ini kan musuh yang kuat. Banyak orang hidupnya susah bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Maka orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri, mampu menaklukkan dirinya sendiri, dialah orang yang kuat. Lebih dari sekedar kuat, tapi dialah orang yang perkasa. Jadi pemimpin harus memahami orang lain, tapi lebih penting lagi memahami dirinya sendiri. Dia harus pandai sekaligus bijaksana. Pemimpin dia harus menguasai yang dia pimpin, tapi sekaligus dia harus mampu menguasai dirinya sendiri. Dia harus kuat sekaligus perkasa.
Sebelum kita bisa menguasai diri kita sendiri, agak sulit kita bisa menguasai orang lain. Sebelum kita bisa memahami diri kita sendiri, agak sulit kita memahami orang lain. Karena tetap pijakan awal semua aktivitas kita, apakah aktivitas fisik, aktivitas pikiran, maupun aktivitas mental, itu ya diri kita sendiri. Kalau kita tidak paham diri kita, ya tidak mungkin kita bisa paham orang lain. Kalau kita tidak bisa mimpin diri kita, ya agak sulit kita mimpin orang lain. Maka seorang pemimpin dasarnya ya dia harus mampu memimpin dirinya sendiri dulu. Baru dia mimpin yang lain.